Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bencana primer adalah tempat di mana kejahatan merajalela dan munculnya angka atau peristiwa mengerikan yang kita kenal sebagai tanda akhir dunia. Meski ada merek lain yang cocok. Sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak kita ketahui, bahkan terjadi di Indonesia. Kamu apa itu lantas bagaimana Indonesia bisa selamat dari bencana kiamat? Tonton video ini sampai habis agar tidak tersesat. Saat ini, sejumlah peristiwa memilukan perlahan tapi pasti sedang direncanakan di depan kita. Terkadang kita juga menggerutu dalam hati, benarkah akhir sudah dekat? Berbagai tayangan televisi juga menampilkan kisah-kisah sedih tentang akhir zaman dan tayangan ini sangat dibutuhkan untuk menyadarkan masyarakat untuk terus berbuat baik dan terhindar dari kiamat. Kita masih sering melihat orang-orang yang menolak ajaran Islam. Beberapa ulama ternama memutuskan mundur hingga kasus lain mendorong Majelis Ulama Indonesia ikut turun tangan. Ulama dan ahli agama, yang sebagian dijadikan panutan, bahkan korup, membuat alasan absurd bahwa kiamat selalu menjadi momok yang dipedulikan orang, apalagi hilangnya harta benda. Keluarga kerabat adalah mimpi buruk yang jika dibayangkan, kita pasti akan larut dalam kesedihan. Sebagai umat Islam, kita tentu mengetahui tentang hari kiamat. Bahkan salah satu rukun iman adalah beriman kepada hari kiamat, tanda-tandanya juga berbeda-beda dan dijelaskan dalam kitab suci Al-Quran. Selain itu, kejari mulai terwujud, tanaman atau hewan liar mulai muncul dari perut bumi. Matahari terbit di barat, Jaj juga akan keluar dan membuat malapetaka di bumi. Tak hanya itu, enggak juga bisa hadir di dunia. Ada juga fenomena-fenomena menarik pada pepohonan yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Seperti 3 gerhana matahari di timur, gerhana matahari di barat, gerhana matahari di Jazirah Api di Yaman, yang akhirnya membuat orang berkumpul. Ada fenomena menarik yang jarang diperhatikan, yang pernah diriwayatkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya, yaitu pertumbuhan pasar. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hari itu penghakiman tidak akan terjadi sampai berbagai fitnah dan bencana terjadi. Kebohongan merajalela di pasar berdekatan satu sama lain. Kata Hadits Ahmad, bahwa pasar digambarkan terjadi bersebelahan dengan pasar. Berkat faktor pertama, informasi fluktuasi harga dapat diperoleh dengan cepat dan mudah. Kedua, rute dari satu pasar ke pasar lainnya dikuasai dalam waktu yang sangat singkat. Meskipun mereka jauh. Ketiga, harga komoditas antar pasar tidak terlalu jauh. Gerakan alhasil saling mengikuti. Bagi sebagian orang, pasar yang begitu dekat sering dianggap tumbuh. Nomor seperti Indomaret, Alfamart beredar entah kemana. Ada yang mengartikan sosok-sosok yang berdampingan ini sebagai salah satu ciri kiamat. Jika mengacu pada hadits Nabi, misalnya di postingan kali ini, minimarket yang didirikan oleh PT Sumber Alvaria Trijaya ini sudah lama beroperasi, sejak 1999. Namun kompetitornya, PT Indomarko Prismatama, sudah berdiri jauh lebih awal. Tapi 1988. Bahkan, kehadiran dua tokoh ini dipandang sebagai ancaman bagi perkebunan setempat. Bahkan, banyak peneliti mulai menganalisis dampak Alfamart terhadap individu lokal, seperti B.
warung tradisional milik masyarakat setempat. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa fasilitas pasar tradisional yang belum cukup matang membuat masyarakat memilih Alfamart dan Indomart. Tapi kalau diperhatikan, kenapa toko-toko ini selalu berdekatan? Benarkah itu pertanda akan datangnya hari penghakiman? Menurut laporan ABC Indonesia oleh Linda Hasibuan, alasan kedua gerai ini karena ramai dan sangat dekat satu sama lain. Meskipun mereka menjual barang yang hampir sama karena strategi pemasaran perluasan pasar, mereka ingin menarik konsumen sebanyak mungkin. Maka trik mereka adalah memilih lokasi dengan konsep teoritis lokasi industri dalam penelitian ini. Secara teori, ini disebut hotel. Tuh, kedua gerai tersebut memiliki skor keunggulan yang sangat berbeda. Meski terlihat seperti saudara kandung, mereka pasti memiliki ciri khas masing-masing. Atau dari segi harga yang lebih murah, pelayanan yang lebih ramah atau karakter yang lebih beragam. Ada juga faktor persepsi konsumen. Staf melakukan yang terbaik untuk memberikan kesan manis kepada konsumen dan mengikuti strategi yang tepat untuk menarik pelanggan. Alasan terakhir yang bisa diterima adalah juga untuk memudahkan anggaran penelitian. Jika salah satu kantor, misalnya Indomaret, telah mendirikan kawasan komersialnya di suatu kawasan tertentu, pasti tempat di mana mereka melihat peluang di daerah tersebut. Misalnya, potensinya sangat bagus, banyak pelanggan pasca uji kelayakan komersial, DEL. Kurangi atau hemat anggaran untuk kelompok penelitian yang hanya dibangun di tempat yang sama. Tentu saja, ini tidak mungkin dilakukan tanpa strategi. Pengusaha dengan hati-hati menimbang daya saing polisi, atau tingkat persaingan, terhadap kekuatan bisnis pembeli, yaitu kemampuan untuk bernegosiasi. Kekuatan produk yang dibuat oleh pemasok atau benang pendapatan baru, atau ketakutan atau kekuatan perusahaan lain, pendatang baru di industri, dan akhirnya produk pengganti berasal dari produk pengganti yang dijual oleh perusahaan. Inilah sebenarnya mengapa kedua soket selalu dekat, atau bisa juga menjelaskan mengapa beberapa karakter dapat dengan mudah ditutup. Walaupun barang yang dijual hampir sama, hanya ada hubungannya dengan jamat daripada hadits Nabi Abdul Aziz. Ia lebih jauh memaknai ungkapan bahwa kedekatan pasar adalah realita kehidupan saat ini. Waktu dan jarak antar kota semakin dekat karena inovasi dan teknologi selalu berkembang. Misalnya, hanya dengan modal internet, media sosial bisa mempertemukan dua orang meski jaraknya sangat jauh. Di Jepang, misalnya, mereka menemukan jawaban atas COC Smigel, kereta api tercepat di dunia yang akan diluncurkan pada 2021.